Kacanya kok dibuka, Pak? Iya Bu, saya mau merokok dulu. Jangan merokok sambil berkendara, Pak. Asapnya bisa kemana-mana. Makanya jendela saya buka, biar asapnya keluar. Tetap saja, Pak, asapnya masuk lagi. Terus abu rokoknya juga bahaya loh. Bahaya bagaimana Bu? Abu rokoknya kan bisa kena pengendara yang lain. Bapak yang ngerokok, tapi nyusahin banyak orang. Kalau masih mau merokok, asapnya dihirup sendiri. Sekalian sama abu rokoknya, Pak, biar yang lain aman. Gimana caranya ya hirup asap rokok segala abunya? Hormati kenyamanan pengguna jalan yang lain dengan tidak merokok saat berkendara. Terdiam, hanya bisa diam, dingin menyerang di sekujur tubuhku. Layangkan mata, menembus cahaya putih kilauan, meneduhkan lamunan. Masih jelas terlihat pesona ayumu, masih jelas terasa getar daunmu.
94,4 FM. Kanal Inspirasi. Pro 1 RRI Makassar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimanapun Anda berada, kembali di Lintas Makassar pagi ini. Kami hadir menyapa Anda di sesi opini publik untuk edisi akhir pekan Anda Sabtu 23 Oktober 2021 ini ya. Nah, seperti biasa kita akan buka line telepon juga untuk Anda untuk menyampaikan opini dan komentarnya terkait hal yang kami angkat atau yang kami sungguhkan di ruang dengar Anda pagi ini di opini publik seperti biasanya. Nah, kali ini masih dalam suasana ataupun perayaan Hari Santri Nasional ya. Ini topiknya adalah perlukah pesantren dan santri mengikuti perkembangan digitalisasi. Ya, seperti kita ketahui perkembangan digitalisasi di dunia ini semakin pesat. Dari 4.0 menjadi 5.0, nanti jadi 6.0 ya. Nah, ini tentunya berdampak pada kehidupan dan juga pendidikan, khususnya perkembangan pendidikan di dunia pesantren ya. Haruskah mengikuti perkembangan digitalisasi? Ya, perlukah pesantren dan santri-santri ini mengikuti perkembangan digitalisasi di zaman now ini ya? Silakan Anda sampaikan opini dan komentar Anda di 0821 3333 9440. Dan juga tentunya kita ketahui perkembangan teknologi di seluruh aspek kehidupan itu sangat penting ya. Termasuk yang kita pertanyakan di sini adalah perlukah pesantren dan santri ini mengikuti perkembangan digitalisasi. Kita hadirkan dulu informasinya terkait peringatan Hari Santri Nasional ini. Hari yang sangat penting bagi umat Islam, terutama bagi santri dan pondok pesantren. Hari Santri Nasional setiap tahun diperingati pada tanggal 22 Oktober. Menyikapi hal itu, Kepala Kantor Kementerian Agama Kemenak Pasangkayu, Samsur Rihali mengatakan, Hari Santri adalah hari yang sangat penting bagi umat Islam, terutama bagi santri pondok pesantren. Karena Hari Santri merupakan satu penghargaan pemerintah kepada santri dan pondok pesantren. Dikatakan, santri merupakan kekuatan bangsa yang harus diperhitungkan sekaligus harus mampu menjaga NKRI, menjaga persatuan, serta membangun moderasi umat beragama. Hari Santri ini adalah hari yang sangat penting bagi umat Islam, terutama bagi santri dan pondok pesantren. Santri ini adalah sebuah kekuatan bangsa yang harus diperhitungkan, sekaligus harus mampu untuk mengisi kemerdekaan Republik Indonesia ini, menjaga NKRI, menjaga persatuan, membangun moderasi umat beragama di tengah-tengah pluralitas budaya dan agama bangsa Indonesia. Samsuhri menambahkan di Pasangkayu, pondok pesantren terus berkembang dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan pemerintah melalui Menteri Agama sukses menghadirkan regulasi pondok pesantren dan memberikan pengakuan secara yuridis tentang keberadaan pondok pesantren. Baik, itu dia informasinya terkait perayaan Hari Santri Nasional ya. Ya, perlu digarisbawahi ini adalah perlukah pesantren dan santri mengikuti perkembangan digitalisasi saat ini. Untuk Anda mungkin pendengar dimanapun berada, silakan Anda mungkin sembari pagi ini lagi menikmati waktu santai, waktu rileksnya pagi hari ini dengan sarapan dan sebagainya, sembari monitor Pro 1 RRI Makassar di opini publik. Anda bisa bergabung di 0821 3333 9440, 0821 3333 9440, WhatsApp 081141002222, dan juga Anda bisa komen melalui fanpage Facebook kami di Pro 1 RRI Makassar ya, RRI Pro 1 Makassar ya, dan juga mengikuti di kanal YouTube RRI Makassar juga pagi hari ini. Selamat pagi untuk Anda semuanya di mana saja berada yang baru bergabung ya di FM 94,4, yang mendengarkan melalui beberapa stasiun relay kami juga di daerah di Endrekang, Toraja, Bantaeng, Parepare dan sekitarnya.
juga yang mendengarkan melalui fitur RRI Play Go di smartphone-nya. Kita berbicara soal Hari Santri, ya. Perlukah santri dan pesantren ini mengikuti perkembangan digitalisasi? Aspek kehidupan juga tentunya sangat dipengaruhi oleh teknologi tentunya ya. Ini termasuk juga para santri dan pondok pesantren di mana harus juga bersaing di era teknologi seperti ini. Kalau menurut saya. Nah, kalau menurut opini dan komentar Anda, silakan. Saya undang Anda di 0821 3333 9440 untuk sampaikan atau opininya atau komentarnya. Saya pengen tahu nih seperti apa sudut pandang Anda ya di Hari Santri Nasional ini terkait perkembangan digitalisasi ya. Perlukah pesantren dan santri mengikuti perkembangan digitalisasi? Nah, mungkin masih banyak yang tidak tahu mengapa Hari Santri Nasional ini diadakan atau mungkin ditetapkan ya. Ya mungkin kalau kita atau runut mungkin sejarahnya, ini tadi dikatakan bahwa ini adalah merupakan penghargaan ya kepada para santri yang juga merupakan generasi yang punya andil begitu ya dalam perkembangan bangsa Indonesia. Anda bisa gunakan sembari saya tunggu ya 0821 3333 9440 untuk Anda juga yang ada di Sinjai yang lagi monitor, kemudian yang ada di seputaran Kota Makassar ya bisa gabung di sini di 0821 3333 9440 untuk opini publik Anda. Ya. Hari Santri itu diperingati 22 Oktober ya, tepatnya kemarin. Namun ini masih dalam suasana ini tentunya kita hadirkan dulu sembari ya menunggu ya Anda ataupun mengajak Anda untuk bergabung. Sejarah dari Hari Santri sendiri ini punya sejarah panjang hingga diperingati setiap tanggal 22 Oktober. Nah, ini bermula dari perlawanan terhadap para penjajah, di mana di dalamnya ada peran ulama dan para santri dalam mempertahankan kemerdekaan negara Indonesia. Nah, santri dan pondok pesantren tentunya tidak lepas berjuang demi membela kemerdekaan Indonesia lantaran jasa dan perjuangannya di masa lalu. Nah, pemerintah akhirnya menetapkan Hari Santri untuk diperingati setiap tahunnya. Lalu bagaimana asal-usulnya sendiri ini sudah diperingati selama 5 tahun ya, di mana Presiden Joko Widodo menetapkan peringatan Hari Santri dengan keputusan Presiden nomor 22 tahun 2015. Setiap tanggal 22 Oktober itu diperingati sebagai Hari Santri. Ini dengan tentunya mempertimbangkan peran ulama dan santri saat memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. 22 Oktober dipilih sebagai bentuk pengingat akan seruan resolusi jihad pada 22 Oktober 1945 oleh para santri dan ulama di berbagai penjuru daerah. Saat itu Kiai Haji Hashim Asy'ari memimpin perumusan fatwa resolusi jihad di kalangan kiai pesantren. Resolusi jihad mewajibkan setiap muslim untuk membela tanah air dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari serangan para penjajah. Meski diperingati setiap tahun, Hari Santri juga 20 Oktober ini tidak termasuk dalam hari libur nasional. Nah, mengutip dalam buku Kiai Haji Hashim Asy'ari, Pengabdian Seorang Kiai untuk Negeri, terbitan Museum Kebangkitan Nasional, diceritakan soal awal mula resolusi jihad ini, di mana Indonesia sedang mempertahankan kemerdekaan lantaran mendapat rongrongan dari para penjajah. Ya, ada provokasi dan upaya menggoyahkan kemerdekaan Indonesia dilakukan. Seperti banyak peristiwa sejarah, diantaranya perobekan bendera Belanda pada 19 September 45 hingga peristiwa perebutan senjata tentara Jepang pada 23 September 1945. Dan memanasnya kondisi pasca kemerdekaan
yang mendorong Presiden Soekarno berkonsultasi kepada Kiai Haji Hashim Asy'ari yang hal itu punya pengaruh di hadapan para ulama, dan melalui utusannya sang Presiden menanyakan hukum mempertahankan kemerdekaan. Dengan tegas, Kiai Haji Hashim Asy'ari mengatakan bahwa umat Islam perlu melakukan pembelaan terhadap tanah air dari ancaman asing. 17 September 1945, Kiai Haji Hashim Asy'ari mengeluarkan fatwa jihad untuk melawan para penjajah. Nah, ini yang melahirkan resolusi jihad yang disepakati di kantor pengurus besar NU Bubutan Surabaya 21-22 Oktober 1945. Ulama se-Jawa dan Madura menetapkan resolusi jihad dan kemudian menyebarluaskan melalui masjid, musola, bahkan dari mulut ke mulut. Nah, itu dia sejarah ya. Ditetapkannya 22 Oktober sebagai Hari Santri. Nah, di zaman now, di zaman kini, ya, di tengah perkembangan globalisasi ini, perlukah pesantren dan santri ikut dalam perkembangan digitalisasi juga nih, ya? Silakan, saya tunggu komentar Anda untuk bergabung nanti di 082133333940. Di WhatsApp juga boleh gabung, silakan di 081141002222. Komentar Anda juga saya tunggu di fanpage RRI Pro 1 Makassar.
Playgo. Dengan satu sentuhan, Anda bisa mengakses Pro 3, Suara Identitas Keindonesiaan, Voice of Indonesia, Channel 5, RRI Radio untuk mengakses jaringan RRI Radio Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Net, tonton apa yang Anda dengar, RRI Online, RRI 30 Detik, Beyond, RRI Max, Editorial. Hanya dengan satu aplikasi, RRI Playgo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW. Saudaraku, begitu Anda keluar rumah, bersentuhan dengan muamalah, bersentuhan dengan ruang-ruang publik, maka Anda wajib memegang hadis Nabi, la daror wala diror. Tidak boleh mencelakakan diri dan tidak boleh mencelakakan orang lain. Seiring dengan ini, Rasulullah SAW bersabda, tidak beriman seseorang kecuali mengharapkan kebaikan kepada orang lain sebagaimana dia mengharapkan kebaikan pada dirinya sendiri. Anda mau sehat, tentu Anda juga wajib menjaga kesehatan orang lain. Anda tidak mau sakit, maka Anda wajib untuk memelihara kesehatan orang lain. Saudara, mari satukan energi, satukan kekuatan untuk menghindari dan memberantas COVID. Indonesia pasti bisa. Dengan izin Allah, dengan ridha Allah, hakul yakin, Corona pasti bisa kita atasi di Indonesia. Saya Dasat Latif, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjut ya Lintas Makassar pagi kita dengan opini publik. Terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di FM 94,4 AM 630 kHz, juga yang mendengarkan melalui fitur RRI Playgo di smartphone. Kemudian juga yang mengikuti siaran kami melalui fanpage Pro 1 RRI Makassar dan juga di kanal YouTube RRI Makassar. Opini publik kita terkait perlukah pesantren dan santri mengikuti perkembangan digitalisasi. Kita sudah terhubung bersama salah satu nih para ulama ataupun salah satu ulama ustaz kita yang dekat dengan para santri. Saya sudah terhubung dengan Ustadz Sahri Wijaya, SHMH di kesempatan pagi ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Apa kabar ini Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat walafiat. Ini ada di Pandi. Alhamdulillah, ada di Bulukumba nih rupanya, walaupun di Bulukumba namun masih bisa angkat komunikasi nih. Baik, ini mengingat Ustadz Sarwijaya ini dekat dengan para santri ya dan juga pondok pesantren. Nah, di hari santri kemarin 22 Oktober dicanangkan ya, Hari Santri Nasional ini tahun kelima diperingati. Nah, ini yang menjadi opini publik kita adalah perlukah pesantren dan santri mengikuti perkembangan digitalisasi nih. Kalau Anda melihat sendiri perkembangan digitalisasi di dunia pesantren dan juga santri ini perlukah nih ikut juga nih para santri dan juga dunia pesantren dalam dunia teknologi sekarang ini? Iya.
Ya, jadi alhamdulillah sekarang posisi santri di pondok pesantren ataupun di madrasah itu sendiri itu sudah setara dengan sekolah umum. Ya, apalagi kemarin sudah disahkan akan salah satu partai dari Partai Nasional P3 itu mengajukan ke presiden sehingga terbitlah Kepres mengenai penyelenggaraan pengelolaan pesantren. Jadi ada khusus pendanaan untuk pesantren. Kemudian pesantren sekarang sudah setara dengan sekolah umum. Jadi kemarin itu pesantren memiliki 2 ijazah, satu ijazah dari Kementerian Agama itu sendiri, satu ijazah dari dinas pendidikan, ya dari Kementerian Pendidikan. Nah sekarang sudah setara posisinya. Jadi alumni dari pondok pesantren dengan sekolah umum itu sudah setara. Nah, apalagi mengikuti perkembangan zaman, sekarang sudah serba digital. Jadi memang pondok pesantren juga harus seperti itu, siap pakai, siap terjun ketika sudah tamat dari pondok. Ya. Di kemarin alhamdulillah kebetulan saya mengajar di SDIT Ma'arif Makassar. Jadi selama kurang lebih sepekan, alhamdulillah kami sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan dan itu secara live streaming, ya, baik di Facebook maupun di channel YouTube. Kami adakan lomba seperti lomba tahfiz dan lomba ceramah. Ada 3 bahasa Arab, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Kemudian kami live streaming, jadi semua bisa mengakses, semua bisa melihat. Artinya pesantren ya sekarang dan juga para santri ini tidak kalah begitu ya, dan tidak boleh kalah begitu dengan mengikuti perkembangan digitalisasi ini. Iya, seperti itu Pak Andi. Jadi pesantren bahkan di pesantren kita ditekankan untuk lebih maju lagi dari sekolah umum. Buktinya kemarin di pesantren, kebetulan saya alumni di Pondok Pesantren Dede Mangkoso, guru-guru itu mengarahkan kepada kita semua waktu itu jadi santri, semua santri yang punya cita-cita apapun ke depan, cita-citanya, ada yang mau jadi dokter, mau jadi polisi, mau jadi ini, silahkan bercita-cita nak. Tapi jangan lepas itu karakter dan alma matermu dari pondok pesantren. Alhamdulillah saat ini kami melihat teman-teman yang alumni dari pondok pesantren, alhamdulillah mereka terjun di dunia, bahkan ada di dunia politik, di dunia, artinya bisa bersainglah dengan sekolah-sekolah umum. Alhamdulillah, ya, jadi alhamdulillah pondok pesantren tidak lagi dikucilkan, pondok pesantren hanya mengajarkan soal agama dan sebagainya saja ya. Tapi mungkin dalam metode pembelajaran saat ini mungkin ya, salah contoh mungkin sudah diterapkan bagaimana pengajaran dunia sains dan teknologi juga itu tidak kalah perannya ya di dunia pesantren ya. Iya, alhamdulillah. Jadi di pesantren itu kita juga tetap diarahkan untuk dunia teknologi. Jadi di pesantren itu, sekarang itu posisinya pesantren seperti 3 sekolah. Jadi kita belajar di sekolah umum, kemudian ada sekolah umumnya, kemudian ada sekolah madrasahnya, plus pesantren ada baca kitab. Jadi memang di pondok pesantren itu kurikulumnya luar biasa, banyak sekali. Beda dengan di sekolah umum, di SMP, di SMA. Kalau di pesantren betul-betul ketat. Karena aktivitasnya mulai dari bangun subuh sampai tidur kembali. Seperti itu. Hampir dikata 24 jam aktivitas belajarnya. Ya, jadi memang penggunaan IT ya, kalau dikatakan seperti itu, digitalisasi juga memang perlu ya diikuti perkembangannya oleh pesantren dan santri agar bukan hanya menyetarakan nih level dunia pendidikannya ataupun ilmu yang bisa dicapai seorang santri ini melalui pondok pesantren, tapi bahkan bisa lebih berkembang begitu di dunia pesantren, dan para santri sendiri ini bisa berkembang juga nih seiring sejalan dengan ajaran
agama Islam yang diterapkan begitu ya, yang menjadi hal yang utama, menjadi pondasi bagi para santri ke depannya Pak Ustadz ya. Mungkin statement selaku tenaga pendidik dan juga yang dekat dengan santri dan juga mungkin salah seorang santri ya Pak Ustadz ya. Ya. Di momen masih momentum Hari Santri ini, apa yang Anda harapkan ini kepada para santri-santri tetap semangat kah, atau kepada seluruh orang tua memperkenalkan dunia pesantren ini? Iya. Oke. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Secara pribadi ya, saya saat ini sekarang menjadi pengajar di pengajar untuk anak-anak santri, dan saya juga sampaikan bahwa saya tetap santri. Hanya ketika diamanahkan untuk berdiri di depan umum, kemarin sempat diamanahkan untuk ceramah penamatan di Pondok Pesantren Baharul Ulum di Kabupaten Goa. Kami sampaikan bahwa saya berdiri di depan ini bukan kapasitas saya sebagai seorang kiai, apalagi ustadz, tetapi saya adalah seorang santri yang berdiri di depan gurunya, berdiri di depan ulama. Jadi sampai kapanpun saya menganggap bahwa ya kami ini adalah santri. Nah, harapan saya kepada khususnya buat adik-adikku yang masih mengenyam dunia pendidikan di pondok pesantren khususnya, saya sampaikan jangan merasa berkecil hati, tetap harus semangat dan optimis bahwa kita harus bisa sukses, kita bisa berhasil sama dengan orang-orang di luar sana. Jangan menganggap bahwa di pondok pesantren itu tamatannya nanti jadi mesti harus jadi ustadz, harus jadi ini. Kita bisa jadi apa saja, bahkan kalau bisa lebih dari itulah. Ya, harus tanamkan dalam diri kita bahwa kita ini wakafkan diri kita untuk agamanya Allah. Tentu ketika diamanahkan untuk menjadi penceramah, jadi imam, itu harus selalu siap. Dan apapun cita-cita kita, jangan pernah lepas dari itu. Ada yang mau jadi polisi, ada yang mau jadi tentara, ada yang mau jadi dosen, jadi dokter dan sebagainya. Tetap usahakan dan insya Allah akan tercapai itu. Ya, karena sebagai seorang santri harus tanamkan dalam diri kita sami'na wa ta'na, mendengar dan taat. Maka insya Allah Allah berikan keberkahan dunia dan akhirat, insya Allah. Baik. Ya. Baik, terima kasih untuk waktunya Ustadz Sarwijaya sudah bersama kami di Lintas Makassar pagi ini. Ya, mudah-mudahan sehat ini Ustadz. Amin. Baik, segala aktivitasnya juga berjalan lancar ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi perbincangan singkat saya dengan Ustadz Sarwijaya, seorang tenaga pendidik di dunia pesantren dan juga seorang santri ya, yang mengatakan itu sangat perlu katanya perkembangan digitalisasi ini untuk diikuti dalam dunia pesantren dan santri, bahkan di dunia pendidikan di pesantren pun sekarang tidak kalah modernnya dengan sekolah-sekolah umum lainnya ya. Dan tentunya Anda masih bisa bergabung nanti di 082133333940. Anda masih bersama kami di Lintas Makassar pagi. Dibuka lowongan kerja dan gaji di atas UMR. Wah, bagus ini. Share ah. Akan ada ledakan bom tahun depan. Gempa bumi menyebabkan dunia kiamat. Hah? Serem banget nih. Share ah. Share di grup. Ujung jari Anda bisa berurusan dengan hukum loh. Penyebar hoaks atau berita bohong bisa terancam Undang-Undang ITE dengan pidana penjara selama 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Jadi, saring sebelum Anda sharing ya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar. Anda dalam situasi keadaan darurat? 112 gawat darurat, laporkan kejadian Anda. Segera hubungi nomor darurat 112, bisa melalui telepon seluler maupun telepon rumah, atau melalui pesan WhatsApp ke 0811 400 112. Layanan panggilan darurat bebas pulsa untuk melayani masyarakat Kota Makassar dalam kondisi darurat. Informasikan lokasi Anda maupun patokan jalan. Ceritakan kejadian darurat yang Anda alami, petugas akan segera merespon pengaduan Anda dan menghubungkan secara cepat pengaduan laporan Anda.
seperti kecelakaan, kebakaran, kriminal, bencana alam, darurat medis, atau kondisi darurat lainnya yang mengancam jiwa Anda. Jangan lupa berikan nama dan konfirmasi telepon Anda. Ingat, layanan call 112 ini khusus untuk kejadian gawat darurat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW. Saudaraku, begitu Anda keluar rumah, bersentuhan dengan muamalah, bersentuhan dengan ruang-ruang publik, maka Anda wajib memegang hadis Nabi, la daror wala diror. Tidak boleh mencelakakan diri dan tidak boleh mencelakakan orang lain. Seiring dengan ini, Rasulullah SAW bersabda, tidak beriman seseorang kecuali mengharapkan kebaikan kepada orang lain sebagaimana dia mengharapkan kebaikan pada dirinya sendiri. Anda mau sehat, tentu Anda juga wajib menjaga kesehatan orang lain. Anda tidak mau sakit, maka Anda wajib untuk memelihara kesehatan orang lain. Saudara, mari satukan energi, satukan kekuatan untuk menghindari dan memberantas COVID. Indonesia pasti bisa. Dengan izin Allah, dengan ridha Allah, hakul yakin, Corona pasti bisa kita atasi di Indonesia. Saya Dasat Latif, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayang, dengarkanlah diriku, takkan pernah terhenti cinta ini. Ku mohon engkau untuk pahami aku.
Baik pendengar dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami di Lintas Makassar Pagi. Dan kita lanjut lagi opini publik kita. Anda bisa gabung lagi di 0821 3333 9440. Untuk Anda pendengar, perlukah pesantren dan santri mengikuti perkembangan digitalisasi? Ini masih seputar peringatan Hari Santri Nasional ya, 22 Oktober 2021. Ini tahun kelima ini diperingati, dan tentunya kita berharap kalau dari testimoni tadi salah satu sumber kita bahwa mengatakan ya penting ya, dan juga perkembangan dunia pesantren juga di dunia pendidikan saat ini sudah tidak kalah dengan sekolah umum ya, unggulan. Di dalamnya juga mesti memperkenalkan dunia IT, teknologi dan perkembangan digitalisasi tentunya dituntut juga untuk para santri untuk ikut berperan ataupun juga ikut memanfaatkan teknologi ini dalam dunia pendidikan di pesantren. Baik, 08213333 9440. Saya intip-intip dulu nih, ada yang komen nggak, ada yang di Facebook juga ya, di Pro 1 RRI Makassar, ada yang ingin komen di sana silakan di 081141002222 juga untuk WhatsApp kami ya. Baik, sembari menunggu komentar Anda, opini Anda selaku orang tua mungkin juga nih bisa komentari ya terkait perlukah pesantren dan santri mengikuti perkembangan digitalisasi. Dan kalau tadi sejarah Hari Santri ya, itu sudah kami atau saya hadirkan di ruang dengar Anda, tentunya di momen hari ini, apalagi ya di dunia perkembangan teknologi ya, ilmu pengetahuan dan sebagainya, tidak luput juga nih para santri ataupun juga peran pesantren ini memberikan output SDM yang luar biasa ya. Jadi ditekankan tadi bahwa dunia pesantren dan santri ini tidak hanya melulu pada jebolannya nanti akan menjadi ustadz dan sebagainya ya, tapi multi global ya, di mana di dalamnya juga bisa berperan dalam dunia teknologi. Nah, ya silakan di 082133339440. Anda bisa gabung lagi ya. Untuk Anda yang baru bergabung di FM 94,4 yang mendengarkan melalui beberapa stasiun relay kami juga di daerah, silakan di 082133339440. Kemudian kalau dari beberapa literasi yang saya baca juga nih terkait pemanfaatan teknologi ya di dunia pesantren memang sangat pesat juga ya, di mana ya bukan tidak mungkin juga nih bahwa mengatakan bahwa pesantren harus berganti wajah ya, karena peran perkembangan teknologi ya. Namun pesantren adalah lembaga pendidikan yang bertujuan mendidik dan menggembleng para santri, di mana salah satunya adalah menjadikannya juru dakwah agama bagi kalangan masyarakat luas ya. Ini tentunya bersinergi dengan cara yang mestinya dilakukan pesantren dalam mempersiapkan santri kelak setelah kembali ke masyarakat. Sedangkan di sisi lain ciri khas keunikan pesantren menjadi pertaruhan juga jikalau kemajuan teknologi ini tidak direspon dengan agresif. Maka pesantren akan tertinggal jauh dengan lembaga pendidikan lainnya yang umumnya dan ini menjadi tantangan ya pesantren di abad ini. Kemampuan pesantren untuk menjawab tantangan ini pernah dikomentari oleh Nurholis Majid ya, dalam bukunya Para Madinah di tahun 97, Bilik-bilik Pesantren. Beliau berpendapat bahwa tantangan arus modernisasi yang berlangsung menjadi tolak ukur seberapa jauh
pesantren itu dapat survive di zamannya. Apabila pesantren mampu menjawab tantangan tersebut, maka akan memperoleh kualifikasi sebagai lembaga modern. Lembaga yang masih berpegang teguh dengan tujuan yang utuh tanpa ketinggalan zaman dan dikatakan kolot. Meminjam istilah dari Gus Dur, pesantren adalah sebagai sebuah subkultur yang khas yang berada di tengah-tengah kondisi modernisasi. Pilihan bertahan dalam kondisi tradisional ini akan menyebabkan dia tertinggal jauh dari peradaban. Sehingga mau tidak mau pesantren harus merespon kemajuan tersebut dengan bijak. Satu di antaranya adalah kemajuan TIK. Harus dapat menjadi media untuk memaksimalkan peserta didik atau dalam hal ini para santri dalam mengembangkan ilmu yang dimilikinya. Nah, dengan demikian santri sebagai produk pesantren nanti harus mulai belajar hal-hal baru, utamanya teknologi. Ya. Kita tahan dulu untuk Anda yang ingin bergabung, silakan. Tampaknya sudah ada yang berada di line telepon. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi. Iya, Pak Wahyu ya. Ya, masih di Goa. Masih di Goa. Oke, Pak Wahyu, ini topiknya menarik soal santri. Anda seorang santri juga nih, bukan? Bukan belum ya? Mau, belum mau tapi tidak jadi. Oke. Kalau dari sudut pandang seorang Pak Wahyu ya, secara umum, perlukah pesantren dan santri ini mengikuti perkembangan digitalisasi? Ya, harus perlu. Kenapa? Kita tidak tahu untuk kedepannya nanti ini apakah cara-cara yang sekarang ini tentang ilmu pengetahuan masih dipakai atau tidak. Karena ini semakin hari artinya perkembangan teknologi semakin canggih. Jangan sampai ya kan karena minim tentang digitalisasi nanti akan tertinggal. Istilahnya orang sudah pintar dia baru belajar. Jadi makanya kita harus arahkan ke sana. Apalagi kan sekarang kalau kita mau belajar Al-Quran kan gampang. Apalagi kan ada aplikasi-aplikasi yang lebih mudah untuk belajar tentang sama yang diajarkan di santri. Jadi saya rasa perlu sekali. Karena kedepannya kita tidak tahu. Contoh saja dulu Bang Arfan ya. Ada telepon umum. Kemudian tergerus sama wartel. Kemudian tergerus sekarang dengan handphone. Nah, handphone sekarang tidak ada lagi gadget. Itu kan semakin hari semakin canggih. Nah, jangan sampai dengan cara-cara tradisional sekarang ini tertinggal. Artinya dan ilmu pengetahuan ini kita bisa lebih banyak menimba dari dengan adanya teknologi ini, digitalisasi. Susahnya ku sebut, Bang Arfan. Kurasa lidahku, tersangkut-sangkut di gigiku ini sebut digitalisasi. Iya, digitalisasi. Tersangkut-sangkut kurasa lidahku ini. Pokoknya itulah. Jadi sangat penting ya, jangan sampai tergerus begitu ya. Jangan sampai artinya orang-orang luar sudah pintar. Kasihan yang saya tahu kan kalau santri kan tinggalnya dalam pondok. Pernah orang tua saya itu mau memasukkan saya ke pondok pesantren. Cuma karena saya punya style ini tidak bisa, artinya mau kayak bebas di luar lah. Sehingga saya selalu menghindar. Itu pada saya. Tapi kan artinya untuk menimba ilmu kan sangat bagus lagi kalau kita gunakan digitalisasi. Apalagi kan sekarang zaman modern, artinya segala sesuatunya kita dapat melalui teknologi. Jadi saya rasa perlu sekali Bang Arfan. Dan kalau perlu itu menjadi metode pelajaran baru buat para adik-adik santri kita. Nah artinya walaupun kan sudah mungkin sudah ini mengenai konten-konten yang tidak perlu itu kan mungkin guru-gurunya atau pengajar-pengajar itu sudah tahu bahwa ini tidak perlu, artinya salah satu pembelajaran lah. Jadi saya rasa perlu sekali untuk digitalisasi. Bagus untuk sebut namanya langsung. Gini. Baik, itu harapannya ya. Mudah-mudahan perkembangannya para santri maju ke depan terus, tidak tergerus ini. Supaya lebih
artinya menimba ilmu lebih gampang lagi karena kan melalui teknologi ini kan kita apa yang kita tidak tahu di luar sana kan kita bisa tahu yang bisa dijadikan sebagai metode pelajaran. Ya. Mungkin seperti itu Bang Irfan. Baik, terima kasih Pak Wahyu. Salam sehat selalu. Sama-sama. Digitalisasi bisa yang kusebut. Oke, assalamualaikum Bang Irfan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wahyu di Goa, ya katanya perlu itu, jangan sampai santri juga dikatakan nanti gaptek ya, jangan ya, karena memang persaingan dunia pendidikan dan juga dunia pesantren juga tadi sudah dijelaskan bahwa dunia pesantren sekarang itu sudah setara nih keberadaannya dengan pendidikan umum di luar ya. Baik, Anda yang mau bergabung silakan di 082133339440. Terima kasih juga yang baik yang memantau siaran kami dimanapun Anda berada, selamat pagi, terima kasih juga. Dan disinilah peran pondok pesantren untuk mencetak santri yang diharapkan itu. Sudah waktunya pondok pesantren dapat memanfaatkan teknologi informasi untuk memudahkan ya santri menuntut ilmu, memperluas wawasan, memperluas ruang dakwah pesantren dan mempertimbangkan efektivitas belajar. Karena dengan teknologi, ilmu pengetahuan dapat diserap atau disajikan tanpa batas. Nah, kemajuan ini adalah angin segar bagi dunia pendidikan pesantren. Setidaknya ada 3 hal positif. Yang pertama, sebagai alat pembelajaran, bahan belajar dalam format digital memudahkan untuk dibaca dimanapun dan kapanpun tanpa batas. The network is the school. Kedua, sebagai sumber belajar, perkembangan ilmu pengetahuan berlangsung sangat cepat, sehingga mengharuskan proses yang cepat pula dalam belajar. Tanpa teknologi, pembelajaran yang up to date membutuhkan waktu yang lama. Dan ketiga adalah fasilitas pembantu pembelajaran. Dengan teknologi, seorang pengajar dapat memberikan ilustrasi berkaitan dengan materi yang disampaikannya agar mudah diserap oleh para peserta didik. Pelajar yang cerdas adalah hasil dari metode belajar yang tepat dan efektif. Jadi mungkin kesimpulan terkait perlukah pesantren dan santri mengikuti perkembangan digital? Tentunya sepakat, sangat perlu ya demi kemajuan dunia pendidikan dan juga dunia pendidikan yang ada di pesantren dan juga para santri-santri dimanapun berada. Baik, terima kasih yang sudah bergabung dan saya cukupkan dulu sampai di sini opini publik kita. Tepat pukul 8 nanti Anda bisa menyimak update informasi yang akan disampaikan dari Pro 3 dalam Warta Berita. Identitas diri, resesi ekonomi, dunia gelisah semakin nyata, tuntutan hidup serba harmoni, hanya mimpi belaka. Acuh tak peduli, broken home dan segalanya melanda hidup remaja kota. Cocaine, morphine dan ganja, dunia pelariannya. Terbang-terbang melayang, segala pikirannya mencoba melupakan segala problema.
merusak segalanya. Terbang jauh tinggalkan, lupakan segalanya. Sambutlah hari depan yang penuh harapan. Kehidupan di sana sini kini tengah dilanda depresi. Muda-mudi banyak yang mencari kepastian identitas diri. Resesi ekonomi, dunia gelisah semakin nyata. Kokain, morfin, dan ganja, dunia pelariannya. Terbang melayang, segala pikirannya, mencoba melupakan semua, segala problema. Terbang jauh tinggalkan, lupakan segalanya. Sambutlah hari depanmu yang penuh harapan. Tabe Sandro. Maksud kedatangan tak ke sini. Begini Sandro, mau kak diisi badanku dengan ajan ilmu kebal.